Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Shallallahu ali alaihi sayyidina wasallam. Muhammad. Buya, mungkin ingin bertanya masalah emosi ya. Gimana? Masalah emosi. Apa ya? Oke. Mungkin tadi poin kedua itu yang kadang-kadang marah gitu ya tanpa sebab gitu ya. Mungkin tidak terlalu ekstrim, tapi kadang-kadang kan memang emosi ini kita sulit kontrol ya, baik suami ataupun istri. Kira-kira mungkin kalau boleh tahu Ustadz, faktor penyebab kadang-kadang kita sulit untuk mengendalikan emosi itu apa? Yang kedua kalau boleh mohon izin Buya, nanti bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah emosi itu gitu. Masya Allah, terima kasih. Munculnya emosi. Jadi emosi itu ada emosi yang normal, amarah yang normal, bukan amarah karena dia sakit mental. Amarah normal itu ada. Bahkan sebaliknya, kalau orang tidak punya marah sama sekali itu sakit juga dia. Marah, tidak ada marah sama sekali, sakit. Jadi marah itu ada, cuman dia ngerti cara marah. Saya marah ada batasnya, saya cukup marah berikan ingatan. Mungkin saya hanya cukup ngediamin istri saya untuk sesaat, saya ingatkan dengan cara halus, tidak pakai mencaci maki. Marah itu harus ada. Cuman kita harus tahu porsi marah. Sebab marah itu kalau ditata dengan akal sama pendidikan syariat akan menjadi sifat mulia, namanya pemberani untuk jihad. Kalau tidak pakai marah nggak bisa menggal leher orang dalam jihad. Jadi marah itu namanya sifat syaja'ah, marah yang benar. Yang kami bahas marah nggak jelas. Marah nggak jelas. Biarpun benar dia layak dimarahi, tapi cara marah kita itu tidak dengan cerdas. Apakah dengan kita bentak dia langsung benar? Berarti tidak cerdas. Saya marah dengan dia, cuman marah kita adalah harus kita ubah dengan cara bermacam-macam. Sampai mungkin karena marahnya penuh bijak, seorang anak itu dipanggil ayahnya biasanya ngomong depan sini, Ahmad, ya bah, abah mau ngomong di kamar saya. Sudah ngerti ayah marah itu, nggak pakai caci maki. Abah mau ngomong, masuk kamar saya. Gemeter dan dia masuk kamar. Karena abahnya jarang marah-marah. Gitu dok, sudah berarti loh. Abah ngomong di kamar saya. Tutup pintu. Ini abahnya nutup pintu aja ini. Duh, kok kayak pintu dikunci lagi? Apa ini? Sudah ngerti langsung, belum apa udah. Maafin saya abah. Bisa ngomong gitu. Karena apa? Ngerti. Ayahnya tahu kalau dia bersalah. Ayah mungkin siapa ngomong? Kamu ngapain? Tadi kemana sayang? Coba kemana yuk? Maafin bah, nonton. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah anak begitu, makanya nggak usah begitu, ngapain? Kan tidak stabil kan. Jadi marah tetap ada. Cuman nanti bagaimana cara marah kita? Cara marah. Kalau bahasa sederhananya guyonan seorang istri yang ngomonglah kurang lebihnya begini, istrinya memang melakukan kesalahan. Contoh, istrinya lagi menggunjing. Gunjing kan dosa gede. Coba, istri lagi menggunjing, lalu anda ingatkan, yang jangan gunjing, nggak boleh, dosa. Ini memang beneran ini. Mesti balah, mantah dia, mantah dia. Tapi kalau mungkin dengan suami yang bijak, yang abang mau ngomong nih, abang mau marah, siap nggak marah? Marah apa? Bener nih, siap nggak? Marah apa? Bingung. Nggak boleh marah loh ya sayang. Yang marah biar abang aja yang sayang. Menggunjing adalah tidak boleh. Menggunjing tidak boleh, haram, dosa. Aku dengar kamu telepon menggunjing. Istri membantah, bentar dulu dong, tadi janjinya yang marah kan saya saja. Maksudnya bahasa marah itu perlu kita olah hari ini. Sehingga marahnya berbobot. Sehingga jangan sampai seorang ibu itu anak pada bingung. Umi kalau sudah nggak marah jangan aneh. Ayah kalau nggak marah aneh. Ini kan jadi bermasalah rumah tangganya. Nah, kalau bicara tentang emosi yang nggak stabil itu adalah tentu ahlinya.
Kita datang ke psikolog untuk bisa membaca keadaan kita, untuk membaca ini bukan baca ramalan, enggak, ngobrol. Nanti kemudian pengen tahu permasalahannya apa. Kalau tanya sebabnya, ada sebab dari luar, ada sebab dari dalam. Kalau sebab dari dalam diri adalah yaitu berbanyak permasalahan sehingga membebani kita, sehingga kadang muncul emosi yang enggak stabil. Yang sudah kena mentalnya tadi, tiba-tiba marah enggak jelas. Dia ngerti, aku enggak pengen marah, tapi kenapa aku marah? Aku ngerti enggak bener, tapi Oke, berarti sudah kena mental dia. Lalu nanti minta petunjuk pada ahlinya, pakai psikolog untuk bisa membimbing dia untuk bisa marah. Dan marah, meredam amarah, sifat sabar. Kalau Al-Quran kan wal kadhiminal ghaidh. Orang ahli surga itu adalah, yang penghuni surga adalah orang bertakwa. Cirinya apa? Kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Menahan amarah itu perlu proses, sehingga menjadi keahlian. Dia marah, cuman dia tidak meluapkan amarahnya, tidak segera memberi reaksi. Dia marah, tapi dia bisa menahan. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau ada sesuatu yang memicu dia untuk marah, maka orang ahli surga, ahli takwa adalah disebutkan dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Ingat Al-Quran, aku tahan amarahku, saya enggak akan beri reaksi. Tapi dilanjutkan ayat wal afina anin nasi, segeralah berusaha untuk memaafkan dia. Anda renungi, dia umat Nabi Muhammad, dia saudaraku, dia adikku, dia abangku, dia suamiku, dia istriku. Pikir yang jernih sampai aku maafkan dia. Dari mau marah menjadi memaafkan. Setelah memaafkan, ternyata memaafkan pun kadang belum tuntas. Kadang masih ada sisa-sisa yang tumbuh. Agar tuntas hilangnya emosi Anda setelah Anda memaafkan, dalam Al-Quran disebutkan Wallahu yuhibbul muhsinin, kasih kebaikan. Sudah tak kirim hadiah deh besok, sudahlah. Kayaknya saya nak coba. Ini resep Al-Quran ini dahsyat. Kalau Anda marah sama seseorang, mulai dendam sama orang, benci sama orang, Anda kirim hadiah, hilang besok. Coba, Anda marah sama orang, kasih hadiah dia. Seolah-olah yang diberi hadiah yang senang. Enggak, Anda di saat memberi sudah memiliki dia. Kalau Anda marah sama seorang langsung. Makanya kalau Anda sama orang soleh, orang alim itu, kalau tiba-tiba ngasih hadiah sama Anda, jangan GR. Jangan-jangan Anda telah nyakiti dia, cuman karena beliaunya nggak mau rusak hatinya, lalu ngasih hadiah kepada Anda. Wah, ini serem. Orang hebat nggak bisa diganggu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada namanya menahan emosi, perlu latihan. Perlu menggabungkan antara ilmu renungan, merenung, ilmu kecerdasan akalnya, dan juga kalau memang sudah parah sekali, mentalnya sudah parah, datang kepada ahlinya. Sehingga ada ilmu didukung oleh Islam, ilmu psikologi. Jangan meremehkan itu. Makanya kami seru siapapun yang punya ilmu ini hendaknya bisa terjun untuk membantu saudara-saudara yang hari ini tingkat depresi, tentang permasalahan mental meningkat sekali. Tidak seperti dulu, orang dulu itu tabah. Hari ini orang lemah sekali. Lemah untuk bertahan, lemah, tidak sabaran hari ini. Handphone tuh masih bisa dipakai, beli baru lagi, padahal uangnya suaminya juga pas-pasan. Kenapa itu? Itu kan termasuk gak sabar. Itu catatan kami itu. Handphone masih bisa ya, tahu suaminya pas-pasan, beli lagi dia. Baik, kurang lebih seperti itu. Ilmunya ilmu membersihkan hati juga, menahan amarah. Amarah adalah harus ada, akan tapi bagaimana cara kita marah dan kapan marah, itu perlu kita siasati dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.